Karena menurut aku ini udah kelewatan batas banget, bukan hal yang sepele, ini adalah masalah yang sangat berat banget. Dan juga Annyeonghaseyo Cengedil, user Kim Imida, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, no kan? Dan buat kalian semua yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah for this time, seperti biasa nih, aku akan mengabarkan update berita terbaru dari dunia per-K-popan yang sangat banget untuk kalian lewatkan. Nah supaya kalian nggak ketinggalan tentang update terbarunya, kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, sempatin juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Perlu juga sosial media aku, di Instagram itu ada @userkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @userkim2. Gamsahamnida Cengedol. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas beritanya bersama-sama. Alright, Cengedol, untuk berita pertama kita mulai dulu dari berita tentang NCT yang akan membuat gebrakan baru di tahun yang baru ini. Baru-baru ini beberapa anggota dari NCT dimulai dari Kun, Toyoung, Mark, Jaemin, Cheno, dan Sungchan menjalani sesi interview bersama dengan Star News. Beberapa pertanyaan yang diajukan diantaranya adalah mengenai persiapan yang NCT lakukan di tahun 2021. Saat ditanya mengenai rencana NCT di tahun 2021, Mark menjawab bahwa setiap anggota berbeda berdasarkan unit masing-masing, tapi ada kemungkinan setiap unit akan merilis album baru untuk tahun ini. Aku juga berpikir akan muncul banyak kombinasi anggota yang berbeda. NCT adalah grup yang mengejar sesuatu yang baru setiap tahun. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai acara khusus yang disiapkan untuk penggemar. Doyoung pun menjawab, benar, kami mencoba menampilkan konten sebanyak mungkin melalui media sosial. Kami terus menyajikan konten terbaru melalui YouTube setiap hari. Saat ditanya mengenai panggung luar negeri yang ingin NCT tampilkan di tahun 2021, Doyoung merespon, aku dulu bermimpi berdiri di panggung Grammy dan Billboard Award, tapi sekarang aku hanya ingin tampil di panggung manapun selama di sana ada penggemar. Grammy dan Billboard tentu saja penting bagi kami, tetapi saat ini aku hanya ingin tampil bagus sambil melihat para penggemar. Terakhir, pewawancara juga menanyakan apa yang ingin NCT sampaikan kepada penggemar, dan Sungchan pun mengatakan NCT di tahun 2021 juga akan menampilkan unit baru, jadi tolong nantikan itu dan kami mencintai kalian. Terima kasih. Nah guys, itu adalah hasil wawancara NCT bersama dengan pihak Star News. Dan dari hasil wawancara tadi kita di sini dapat banyak hal banget ya, terutama tentang rencana NCT di tahun ini itu apa, yaitu katanya adalah membuat subunit baru. Of course pasti ada subunit baru ya, dikarenakan Sungchan sama Shotaro kan itu baru masuk nih, pasti akan ada subunit baru. Tapi aku itu cukup terharu banget dengan apa yang dikatakan oleh Doyoung ya. Katanya dia itu pernah bermimpi gitu ya supaya mereka ini dapat tampil di Grammy dan juga Billboard, tapi untuk sekarang mereka nggak perlu tampil di tempat tersebut, mereka itu cuma perlu tampil di hadapan para penggemar. Kayaknya mereka itu benar-benar rindu ya sama para penggemar, soalnya kan di tahun 2020 ini, di tahun 2020 kemarin maksudku, itu kan sama sekali mereka nggak bisa berkontak langsung dengan para penggemar dikarenakan pandemi COVID-19. Dan semoga aja sih di tahun 2021 pandemi COVID-19 itu dapat segera hilang dan juga lenyap, sehingga kita semua dapat bertemu dengan idola kita. Karena bukan kita saja yang pengen bertemu dengan mereka, tapi mereka juga memiliki kemauan yang keras untuk bertemu dengan kita semua. Ya semoga aja hal itu dapat terrealisasikan ya. Dan coba sekarang kita lihat bagaimana komentar dari NCTzen melihat kabar bahwa NCT akan memiliki subunit baru. Let's we see together. Member baru ataupun unit baru, doain aja ya, moga si Jennie kuat ngapalin nama membernya. Yeay, tidak sabar menunggu member baru. Next, jangan sertain Mark di unit baru, kasihan udah banyak banget grup. Iya sebenarnya, semoga Mark nggak masuk subunit baru lagi, soalnya grup dia udah banyak banget. NCT Dream, NCT 127, habis itu NCT U, kan dia gabung juga nih ya. Habis itu ada juga Super M, gila, 4 subunit guys. Oke, saya always menunggu new unit NCT dan semoga impian Doyoung dapat terwujud ya. Benar, semoga impian dari Doyoung dan juga NCT lain, yaitu untuk tampil di Grammy dan juga Billboard Award, itu dapat terwujud suatu saat nanti. Keep fighting. Inilah yang jadiin NCT Group yang gak ngebosenin, tiap hari dikasih konten sama kejutan mulu, jadi berasa ditemenin setiap hari. Masih menunggu member NCT dari Indonesia. Ya, kita juga menunggu ya, masa sih gak ada member NCT dari Indonesia. Soalnya di Indonesia itu jangan salah loh, banyak sekali orang-orang yang memiliki talenta dan juga visual yang sangat menawan. Jadi sangat disayangkan banget kalau agensi-agensi di Korea itu tidak mengambil orang Indonesia dan didebutkan di Korea. Sayang banget. Nah kalau kalian sendiri melihat rencana NCT di tahun 2021 ini seperti apa? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Kali ini datanya dari Sejong, yang mana Sejong di sini telah menegaskan bahwa hubungannya dengan Sehun EXO itu sebatas teman biasa. Sejong membahas tentang hubungan dekatnya dengan Sehun EXO di variety show Boston, yang kemudian membuat ia digosipkan berkencan dengan Sehun.
Sejong pun akhirnya menegaskan bahwa ia hanya berteman dekat dengan Sehun. Pada tanggal 11 Januari, Sejong mengadakan siaran langsung di akun Instagram pribadinya dan berkomunikasi dengan para penggemarnya sambil berbagi berbagai cerita. Sejong dengan hati-hati mengatakan bahwa agak sulit untuk disebutkan dan dia juga khawatir apakah bisa membicarakan hal tersebut atau tidak. Sejong lalu mengatakan bahwa dia meminta penggemar untuk jangan khawatir. Tentu saja dia mengakui bahwa dia dan juga Sehun memang dekat dan mereka memiliki chemistry di variety show. Tapi dia belum pernah menghubunginya secara pribadi. Dan dia juga sangat menikmati menjadi teman dekatnya dan kalian semua tidak perlu khawatir. Ia melanjutkan bahwa banyak sekali DM dan komentar tentang itu daripada yang ia kira. Dan bahkan banyak yang menuliskan kata-kata buruk di akun Instagram orang tua dari Sejong. Dan hal itu yang membuat dia khawatir apakah dia dapat membicarakan hal tersebut. Tetapi dia berharap semoga kalian tidak menuliskan kata-kata seperti itu. Para penggemar sendiri juga banyak yang mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai kehidupan pribadi Sejong dan komentar buruk yang ia terima dikarenakan kedekatannya dengan Sehun EXO. Wah, cukup berat sih ya jadi Sejong. Maksudnya dia itu kan agak susah ya buat dekat sama idol cowok gitu. Menurut aku ya kita juga tidak perlu sebegitunya banget lah ya. Soalnya kan cowok sama cewek juga wajar kan temenan. Nggak selamanya mereka juga berkencan gitu. Kalau seandainya Sehun EXO memiliki chemistry yang baik dengan Sejong, why not gitu ya. Tapi ya balik lagi ya, setiap orang kan memiliki persepsi yang berbeda. Kalau aku sih ngelihatnya it's okay gitu. Tapi kan orang-orang yang lain tidak demikian. Ada yang tidak senang dengan kedekatan idol cewek dan juga idol cowok, karena itu membuat mereka cemburu dan sebagainya. Seperti itu guys. Dan coba sekarang kita baca bagaimana komentar-komentar dari netizen Indonesia. Let's we see together. Padahal aku suka banget ya interaksi Sehun sama Sejong. Lucu banget menurutku. Yang paling diingat interaksi mereka waktu Sejong ngangkat ular tuh, abis itu jarinya dilap di baju Sehun. Mau pacaran atau teman dekat aku sih terima aja ya. Tapi fans Korea emang rada-rada over his mind. Dan Sehun cepet akrab ya sama idol cewek, idol cowok juga sih. Dia ini tipe yang kelihatan gak punya banyak teman, tapi nyatanya punya banyak teman. Cepet banget akrabnya. Awas aja ya, gegara ini Sejong Sehun jadi canggung. Apalagi Basut kan bentar lagi tayang nih. Sudah ada interview juga, promosi. Fix kalau ntar sesi canggung pasti gara-gara ini. Padahal gue suka lihat banget nih mereka kayak kakak adik interaksinya. Apalagi Sehun jarang banget nih interaksi sama cewek. Nasib kerja di dunia entertainment Korea Selatan ya kayak gini pasti ya. Jangankan soal kerjaan, soal kehidupan pribadi pun dikulik sampai ke akar-akarnya. Ada yang gak beres dikit itu aja langsung ambiar karirnya. Pokoknya harus perfect. Kaum Boy Is Mine itu meresahkan banget ya kak. Sehun bar yang loyal itu sama Sehun aja nggak pernah overprotective loh. Sehun kamu harus begini ya, harus begitu tuh nggak pernah. Jangan sampai gara-gara ini CC sibling jadi canggung. Mungkin EXO ini udah trauma nih sama member yang dulu-dulu. Apalagi udah ada yang nikah, bisa ngertiin sih. Tapi jangan yang ceweknya juga kan. Kasihan Sejong nih yang nggak tahu apa-apa. Cuma sebatas teman kerja sampai waktunya juga kena hate. Susah emang ya kalau ngadepin fans bias is mine. Gue yang nge-ship mereka berdua nyimak. Ngeliat interaksi mereka lucu banget. Weh, apalagi Sejongnya yang manggil ke Sehun Hyung dong, gemes. Jadi seperti yang kalian perhatikan bahwa banyak sekali dari netizen Indonesia yang sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh para penggemar yang berada di Korea, yang mana banyak sekali dari para penggemar ini yang menyerang akun Instagram milik Sejong dan juga orang tua dari Sejong, dikarenakan Sejong ini memiliki kedekatan dan juga chemistry yang baik bersama dengan Sehun EXO. Dari hal ini kita dapat tahu dan juga menyimpulkan ya kenapa idol cewek dan juga idol cowok itu jarang banget berinteraksi. Karena kalau mereka berinteraksi pasti hal ini akan terjadi. Intinya keep fighting buat Sejong dan juga Sehun. Fighting for you guys. Semoga di belakang layar mereka tetap dekat. Kalau di depan layar is okay lah kalau mereka mungkin agak canggung-canggung, tapi di belakang layar harus tetap dekat, harus tetap close pokoknya. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Kali ini datanya dari ENHYPEN. Ayo tebak apa yang akan terjadi pada ENHYPEN. Jadi ada kabar yang menyenangkan buat para Enjin, yang mana ENHYPEN ini akan segera mengadakan fan meeting. Fan meeting pertama ENHYPEN ini akan bertajuk ENConnect dan juga akan diselenggarakan pada tanggal 6 dan juga 7 Februari 2021 yang akan dilakukan secara offline dan tambahan live streaming pada pukul 7 Februari 2021. Penempatan seat akan dilakukan sesuai dengan regulasi pemerintah setempat. Wow, ENHYPEN udah melakukan fan meeting aja ya, dan katanya ini fan meetingnya offline ya, nggak online. Wow, kita harapkan yang terbaik aja ya buat fan meeting dari ENHYPEN. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Kali ini datangnya dari Lee EXO, yang mana Lee EXO kini telah menjadi juru bicara untuk Chelmsford Paris.
Lai EXO terpilih menjadi juru bicara untuk produk Chalmette Paris. Belum lama ini, melalui unggahan official akun Chalmette Paris di Weibo, Lai EXO diumumkan menjadi juru bicara untuk produk mereka, yang dimana nantinya Lai akan menjadi representatif dari produk-produk mewah Chalmette. Menjadi brand spokesperson merupakan posisi tertinggi yang diberikan oleh produk atau brand. Lai sebelumnya terlebih dahulu dinobatkan sebagai brand ambassador untuk brand yang sama di Chalmette Paris. Wow, congratulations sekali lagi buat Lai yang sekarang telah terpilih menjadi juru bicara untuk produk tersebut. Untuk informasi seperti yang telah aku bacakan tadi ya, menjadi brand spokesperson itu merupakan posisi tertinggi guys. Posisi tertinggi yang diberikan oleh suatu brand. Wah, jinjak debak buat Lai EXO yang telah terpilih ya. Ini adalah sesuatu hal yang jarang banget didapatkan oleh para artis. Ini merupakan suatu kesempatan yang sangat besar banget sih buat Lai EXO. Sekali lagi, congratulations buat Lai EXO. Wah, jinjak debak banget. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Kali ini datangnya dari netizen yang mengatakan bahwa mereka ini merasa sedih banget dikarenakan idol yang debut pada tahun 2020 itu tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan penggemarnya dikarenakan pandemi COVID-19. Tahun 2020 adalah tahun ketika seluruh dunia terhenti dikarenakan COVID-19 yang mempengaruhi semua aktivitas di seluruh negara di dunia. Namun itu tidak menghentikan industri K-pop merilis grup idol baru tahun lalu. Terlepas dari batasan yang datang tentang pertunjukan musik, idol K-pop terus merilis musik baru dalam upaya untuk mendorong penggemar mereka di era baru. Namun para penggemar merasa sedih dan kasihan kepada grup Rookie yang debut di tahun 2020 ini dikarenakan belum bertemu langsung dengan penggemarnya dikarenakan karantina. Seorang netizen memposting di komunitas online bagaimana nantinya terluka memikirkan grup yang belum bertemu penggemar mereka secara langsung. Netizen tersebut bertanya kepada netizen lain, tidakkah hatimu sakit hati melihat idol K-pop baru tidak dapat bertemu langsung dengan penggemar mereka? Netizen tersebut menjelaskan bahwa grup favorit saya di ENHYPEN dan mereka membayangkan melihat penggemar mereka secara langsung baru-baru ini. Mudah-mudahan saja situasinya menjadi lebih baik sehingga semua penggemar K-pop pemula dapat bertemu langsung dengan penggemar sehari lebih cepat. Penggemar grup lain juga tergabung dalam komunitas online tersebut untuk mendorong grup K-pop yang debut tahun ini seperti ENHYPEN, Treasure, aespa dan lainnya. Mereka berkomentar bahwa saya merasa tidak enak. Saya berharap bisa melihat grup favorit saya juga. Sangat disayangkan tetapi sangat lucu. Mereka berpura-pura melihat penggemar mereka secara langsung. Treasure juga mereka tidak sempat melihat penggemar mereka secara langsung. Dan ada juga yang berkomentar, saya benar-benar berharap kita dapat mengadakan acara penggemar secara langsung dengan segera. Bener banget ya, kita juga merasa sedih banget gitu ya melihat grup-grup Rookie di tahun ini itu tidak dapat bertemu dengan penggemar secara langsung. Tapi ENHYPEN itu kan katanya melakukan fan meeting nih. Fan meetingnya juga secara offline guys sih. Jadi mereka dapatlah bertemu dengan para penggemar. Dan kita juga sangat menantikan bagaimana grup-grup Rookie yang lain itu dapat bertemu dengan para penggemarnya. Meskipun agak rumit sih, semoga nanti mereka dapat bertemu ya. Soalnya aku rasa mereka ini pengen banget nih ngelihat kalian semua. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir. Kali ini datanya dari Nancy Momoland, yang mana semua K-popers itu bergabung bahu-membahu memberikan dukungan kepada Nancy Momoland. Seperti yang diketahui, pada tanggal 11 Januari, MLD Entertainment memberikan peringatan tegas kepada penyebar foto ilegal Nancy ketika menjadi MC di sebuah program Asia Artist Award tahun 2019 yang lalu. Seorang staf diduga mengambil foto Nancy secara diam-diam ketika berganti busana dan menyebarkannya di grup yang beranggotakan lebih dari 1.000 orang. Nancy disebut mengalami tekanan mental dikarenakan hal tersebut. Saling membahu memberikan dukungan terhadap Nancy, aksi penggemar di seluruh dunia membuat terharu. Melalui 3 tagar, penggemar dari berbagai fandom bersatu memberikan dukungan maupun semangat terhadap Nancy. Selain memberikan kalimat dan juga pasal manis melalui tagar tersebut, kepedulian para penggemar akan insiden yang menimpa Nancy ini juga saling menyebarkan informasi untuk melampirkan akun-akun yang telah menyebarkan foto maupun video dari kasus Nancy dan juga memberikan komentar kebencian yang dilayangkan terhadap Nancy. Kepedulian para penggemar ini selain untuk memberikan semangat kepada Nancy, mereka juga merasakan sakit akan hal yang telah Nancy terima sebagai sesama perempuan dan berharap bahwa kejadian yang sama tidak terulang lagi kepada idol perempuan lainnya.
Dan berikut adalah cuitan dari para K-popers. Ini itu semua K-popers guys, enggak cuman Momoland stan doang atau penggemar Nancy doang, enggak. Tapi ini adalah semua K-popers bahu-membahu memberikan dukungan kepada Nancy. Dan di sini aku akan membacakan bagaimana cuitan dari penggemar Indonesia. Let's we see together. Tolong ya K-popers cewek-cewek yang lebih bawel dong sama apa yang terjadi sama Nancy ya. Terlepas fans Nancy atau bukan ya, enggak ada satupun perempuan yang layak diperlakukan dan dikhianati seperti itu. Apalagi sama staff sendiri. Tolong kirim ini di Manpes atau base manapun. Kenapa hal kayak gini nggak boleh dibiarkan sama PN Girls? Jawabannya simple. Kamu emang bisa terus hidup nyaman dengan foto yang naked ya, dan juga dilihat orang di mana-mana. Bisa sakit jiwa, tau nggak sih? Rasanya mau menghilang aja dari muka bumi. Jadi buat adik-adikku K-popers perempuan, ayo dong bangun. Idol perempuan ini udah susah banget bersaing di industri. Masih juga harus diperlakukan semena-mena, seperti nggak ada harganya dan juga nggak bisa dibelain. Tolong lebih peka sama isu ini walaupun bukan fans Nancy. Hal yang terjadi kepada Nancy dapat dialami oleh siapa saja, nggak memandang siapa kalian, semoga pelakunya dapat tertangkap. Setiap idol punya privasi ya, dan ternyata masih ada orang di luar sana yang masih belum bisa menghargai privasi orang lain. Let's respect each other. Stay strong, Nancy. Sebagai sesama perempuan, gue miss banget sama kelakuan staff itu. Gue harap pelaku dihukum seberat-beratnya. Fighting Nancy. Di-hate karena ekspresi wajah, body shaming, di-hate karena nggak asli Korea, di-hate karena karakter WP. Sekarang jadi korban. Kamu kuat banget, cantik. We love you, Nancy, best girl. Perempuan bukan bunga yang bisa dilihat kapan aja sesuka kalian. Perempuan itu manusia yang punya hak untuk dihargai privasinya. Keep strong Nancy, love you. Ini bukan masalah kecil, ini itu masalah kemanusiaan dan penghargaan martabat perempuan. Let's respect each other. Jadi itu adalah pesan-pesan yang diberikan oleh para penggemar kepada Nancy, yang mana banyak dari K-popers. Semua K-popers bahu-membahu itu memberikan dukungan kepada Nancy. Karena menurut aku ini udah kelewatan batas banget. Itu bukan hal yang dapat ditolerir. Aku aja ya kalau ada misalnya yang menyebarkan foto yang menunjukkan aku tidak memakai busana, aku pasti akan shock banget dan juga depresi sih kayaknya. Soalnya itu kayak apa sih, you know lah ya, privacy ini tuh nggak bisa dilihat oleh semua orang gitu ya. Dan di saat ada orang yang menyebarkan hal itu ke publik gitu ya, mau ditaruh di mana muka kita ya. Apalagi Nancy kan seorang perempuan gitu ya, dia itu tidak layak untuk diperlakukan seperti itu. Dan ini juga udah dilihat oleh banyak orang gitu. Kasihan banget Nancy. Ya semoga aja si Nancy tidak stres dan juga depresi dikarenakan hal ini, karena hal ini bener-bener berat banget dan juga bukan hal yang sepele. Ini adalah masalah yang sangat berat banget dan juga dapat melukai siapapun yang terkena masalah tersebut. Intinya adalah yang terbaik aja buat Nancy, dan semoga orang yang mengambil foto Nancy dan juga yang menyebarkannya itu dapat segera tertangkap dan juga dijatuhi hukuman yang setegas-tegasnya. Keep fighting for Nancy. Iklan guys, iklan lewat. Oke guys, well done untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다 친구들. Goodbye.